Apakah kamu suka main ke pantai atau kamu suka ke laut? Atau justru kamu ada yang tinggal di dekat laut? Pasti menyenangkan ya bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan? Selain itu, tanah Indonesia yang subur memungkinkan untuk melakukan pengembangan di bidang agrikultur. Ternyata Indonesia sangat kaya ya. Baiklah, sekarang bersama Bu Maya kita akan belajar bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur yang ada di Indonesia. Sebelumnya akan Bu Maya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan gambar dapat menunjukkan kegiatan ekonomi maritim di Indonesia. Yang kedua, mampu membandingkan potensi ekonomi maritim dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat. Kemudian mampu menunjukkan potensi agrikultur di Indonesia serta strategi pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa ekonomi kelautan dan ekonomi maritim itu sama, ternyata ekonomi kelautan dan ekonomi maritim itu berbeda loh. Dari tayangan gambar, kalian bisa mendefinisikan dengan bahasa kalian apa itu ekonomi maritim. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak definisi berikut ini. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Ada beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Dan selain itu, sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan. Yang kedua, sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan konsisten dari sektor perikanan semakin meningkat. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Contohnya wisata bahari Raja Ampat di Papua. Namun kenyataannya kondisi pariwisata bahari di Indonesia belum berkembang secara optimal. Beberapa strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia diantaranya yang pertama meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Yang kedua, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Yang ketiga, mengembangkan pengolahan ikan. Dan yang keempat, perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Setelah kita memahami penguatan ekonomi maritim, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penguatan ekonomi agrikultur. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau pengelola lingkungan hidupnya. Bagaimana dengan ekonomi agrikultur?
Ekonomi agrikultur menjadi salah satu penopang peningkatan perekonomian Indonesia. Kita definisikan ya, apa itu ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian. Bagaimana dengan potensi agrikultur di Indonesia? Letak Indonesia yang berada di wilayah tropis menyebabkan Indonesia memiliki potensi pertanian melimpah. Salah satu produk pertanian andalan Indonesia adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk andalan lainnya adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Oleh sebab itu, sektor pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Adapun peran penting sektor pertanian dalam perekonomian antara lain, yang pertama menyerap banyak tenaga kerja, yang kedua sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional, yang ketiga sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, yang keempat sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, dan yang kelima sebagai sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Lalu, strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor agrikultur di Indonesia agar mampu berdaya saing? Strategi tertentu jawabannya. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dengan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pupuk, pendistribusian pupuk harus dilakukan secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Air merupakan salah satu komponen utama bagi sektor pertanian. Dalam melakukan kegiatan pertanian, diperlukan sistem irigasi yang baik. Yang keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Strategi ini diharapkan dapat memudahkan kegiatan pertanian. Sebagai contoh, pembangunan waduk di wilayah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan pengairan. Yang berikutnya, pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan baru ini bertujuan menambah jumlah produk pertanian yang dihasilkan. Strategi ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selanjutnya, penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian terkait diharapkan meningkatkan kompetensi petani sehingga produktivitas pertanian juga meningkat. Dan yang terakhir, pembangunan sarana distribusi pertanian. Adanya sarana distribusi yang baik akan memudahkan distribusi hasil panen, pupuk, dan bibit. Demikian materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua belajar di rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.